Halo semua, pada video kali ini saya akan membuat program mencari faktor persekutuan terbesar menggunakan statement return. Di sini saya juga akan menambahkan beberapa sintaks yang sudah saya pelajari pada materi sebelumnya. Nah, kita langsung masuk pada proses pengerjaannya. Pertama-tama kita CLC, setelah itu clear all. Nah, di sini saya akan masukkan atau menampilkan nama dan keterangan program yang saya buat di layar common window. Saya gunakan disp nama, setelah itu saya membuat program mencari FPB dari kedua bilangan bulat positif. Setelah itu kita input kedua bilangan tersebut. Kita misalkan bilangan pertama itu X sama dengan input, masukkan bilangan pertama. Untuk bilangan kedua misalkan dengan Y. Masukkan bilangan kedua. Setelah itu kita menambahkan kondisi di mana kondisi itu tidak sesuai dalam mengerjakan soal yang ada. Di sini kondisi yang saya gunakan yaitu if X lebih kecil dari atau sama dengan 0, maka X harus bilangan bulat positif. Nah, ini maksudnya karena kondisi yang kita masukkan ini, jika kita input bilangan yang sesuai dengan kondisi ini, maka perhitungannya itu tidak akan berlanjut. Tetapi jika kita memasukkan atau menginput bilangan yang tidak sesuai dengan kondisi ini, maka maka fungsinya itu akan keluar dari kondisi ini dan melanjutkan perhitungan ke kondisi berikutnya. Nah, setelah itu kita return. Nah, return ini digunakan untuk keluar dari fungsi yang sedang kita jalankan dan melanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Setelah itu N. Untuk kondisi yang kedua, if Y lebih kecil dari atau sama dengan 0, maka Y itu harus bilangan bulat positif. Return lalu N. Untuk kondisi selanjutnya, if X tidak sama dengan round X, maka X harus
bilangan bulat positif. Setelah itu return lalu n. Untuk kondisi berikutnya, if y tidak sama dengan round y, maka y itu harus bilangan bulat positif. Setelah itu return lalu n. Selanjutnya di sini kita ingin mencari faktor persekutuan terbesar, berarti kita harus memasukkan rumusnya. Nah, rumusnya itu R sama dengan mod dalam kurung X, Y. Mod ini adalah hasil bagi dari X, Y. Selanjutnya saya gunakan statement while R itu tidak sama dengan 0, maka Y itu maka X itu sama dengan Y, dan Y itu sama dengan R. Setelah itu masukkan rumus untuk mencari FPB. R sama dengan mod X, Y. Setelah itu, jika kita ingin jalankan pada layar command window, pertama-tama itu kita simpan. Nah, di sini saya namakan file ini atau program ini dengan statement return FPB. Nah, setelah itu save. Di sini ada sedikit kesalahan. Jangan lupa n dan bisa berikan kesimpulan, yaitu menggunakan fprint f. Jadi FPB dari kedua bilangan bulat positif tersebut adalah Nah, di sini jika kita tidak mau menampilkan kalimat atau nilai atau rumus yang diketahui ini, kita bisa tambahkan titik koma. Nah, di sini disuruh masukkan bilangan pertama misalnya 4, bilangan kedua misalnya 8,
maka R-nya 4. Jadi FPB dari kedua bilangan bulat positif tersebut adalah 4. Nah, di sini maksudnya adalah, karena kita lihat bilangan pertama itu 4. Bilangan pertama kita lihat pada kondisi yang X ini. Di sini X itu harus lebih kecil atau sama dengan 0. Tapi ternyata untuk inputan bilangan pertama ini ternyata X itu bilangan bulat positif. Karena tidak sesuai dengan kondisi ini, maka dia keluar dari fungsi ini, fungsi yang sedang dijalankan, dan melanjutkan ke perhitungan berikutnya. Nah, di sini kita lihat X lagi untuk if X tidak sama dengan round X. Nah, di sini round itu pembulatan. Jadi bilangan pertama X itu 4, pembulatan dari 4 itu tetap 4. Maka tidak sesuai dengan kondisi ini. Karena untuk kondisi ini X itu tidak boleh sama dengan round dari round X. Tetapi untuk masukannya ini ternyata nilainya itu sama dengan 4. Jadi pembulatannya juga 4. Jadi dia nilai ini keluar dari fungsi dalam kondisi ini dan melanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Nah, untuk yang berikutnya, masukkan bilangan kedua 8 juga sama, sehingga bisa mendapatkan nilai FPB-nya itu 4. Jadi FPB dari kedua bilangan bulat tersebut adalah 4. Nah, di sini misalnya kita masukkan bilangan pertamanya itu 4, bilangan keduanya itu negatif 8. Nah, di sini tidak melanjutkan ke perhitungan berikutnya. Y harus ada keterangan Y harus bilangan bulat positif. Nah, di sini kita lihat bilangan pertama atau X-nya itu sama dengan 4. Nah, kita lihat pada kondisi pertama itu tidak memenuhi kondisi itu sehingga perhitungannya bisa berlanjut. Nah, untuk X tidak sama dengan round X itu juga tidak sesuai dengan kondisi itu. Maka perhitungannya berlanjut, tetapi di sini untuk bilangan kedua yaitu Y itu negatif 8, ternyata untuk kondisi yang kedua ini Y lebih kecil sama dengan 0. Karena masukan dari bilangan kedua ini negatif, itu sesuai dengan kondisi yang kedua, maka perhitungannya itu tidak berlanjut, dia berhenti pada fungsi ini, sehingga Y itu harus bilangan bulat positif. Setelah itu untuk contoh yang ketiga, kita misalkan yang pertama itu 4, 5. Untuk bilangan kedua itu 3,5. Nah, di sini untuk bilangan pertama itu untuk setiap kondisinya itu tidak sesuai, jadi perhitungannya itu bisa berlanjut. Tetapi di sini pada bilangan kedua yaitu Y itu 3,5, kita lihat pada kondisi yang keempat bahwa if Y tidak sama dengan round Y, kita lihat bahwa 3,5 itu dibulatkan menjadi 4, dan ternyata nilai pembulatan dari 3,5 itu tidak sesuai dengan nilai pembulatan dari Y itu tidak sesuai dengan nilai Y. Nah, sehingga karena sesuai dengan kondisi tersebut, maka perhitungannya itu tidak berlanjut atau dia berhenti pada program tersebut. Kita misalkan contoh berikutnya untuk bilangan pertama